mengalir dari alam menuju bumi. Nah, itu yang bahayanya. Sehingga penangkal petir ini untuk menyalurkan ya, dari apa yang akan dilewati oleh listrik yang akibat petir ini bisa menembus ke bumi gitu ya. Nanti ada perbedaan yang dikembangkan oleh Faraday ya, ataupun dengan Franklin gitu ya. Kemudian pengertian ya, petir itu kilat ya, kilat. Jadi bukan yang suaranya gemuruh, tapi yang berbentuk kilat atau halilintar itu petir itu ya. Jadi lompatan arus listrik raksasa yang bertegangan tinggi pada atmosfer bumi terjadi karena ada perbedaan atau pembebasan energi listrik dan pelepasan muatan listrik gitu ya, dari alam gitu ya. Ini biasanya timbul petir itu pada musim hujan tiba ya. Jadi di antara beberapa hari misalnya kemarau kemudian akan timbul hujan, maka suka timbul petir ya. Ini sering terjadi terutama terhadap barang-barang elektronik yang menyambung terhadap instalasi listrik. Bila mana tidak ada penangkal petir, maka petir itu masuk ke jaringan instalasi ya, sehingga merusak barang-barang elektronik. Karena terjadi lonjakan tegangan ya, yang tidak bisa ditahan oleh pengaman ya, sehingga alat tersebut menjadi terbakar. Ini sering terjadi. Tapi pada umumnya bangunan-bangunan rumah itu tidak dilengkapi dengan penangkal petir. Ya. Kemudian ada istilah surja petir ya, yang merupakan salah satu faktor menimbulkan tegangan lebih. Gitu ya. Jadi surya petir ini adalah tegangan listrik yang diakibatkan oleh alam menjadi merusak ya terhadap barang-barang yang dilewatinya. Dampak terjadinya petir itu karena efek listrik ya. Udah jelas efek listrik, kemudian tegangan tembus ya. Kemudian ada efek panas juga. Bila mana menyentuh atau mengenai pohon ya, pohon itu bisa mati karena panas ya. Beberapa kejadian itu menembus orang ya. Orang selagi berteduh, kemudian aliran listriknya mengalir melalui tubuh manusia, maka menjadi kering ya, angus karena timbul panas ya. Ini saking besarnya aliran listrik yang ditimbulkan oleh petir. Nah, sekarang untuk mengalirkan hal tersebut itu ditangkap oleh penangkap petir ya. Walaupun tidak 100% bisa mengalirkan seluruh tegangan listrik yang akibat oleh petir ya. Karena namanya alam ya, walaupun dibuat suatu penangkal, bisa jadi terjadi tidak seluruhnya mengalir terhadap penangkal petir. Jadi ini sebagai usaha atau ikhtiar untuk mengurangi
syukur-syukur bisa mengalirkan secara 100% gitu ya. Nah, untuk penangkal ini ada beberapa jenis penangkal gitu ya. Jadi ada dua komponen, yaitu bagian atas itu adalah penangkalnya ya. Kemudian nanti di ujung akhirnya ada grounding gitu ya, yang dialirkan melalui kabel. Gitu ya. Jadi salah satu contoh ini di ujung kubah masjid gitu ya, dipasang suatu penangkal. Kemudian di ujung bangunan rumah juga dipasang gitu ya, pada posisi yang paling tinggi. Jadi perlindungan petir eksternal adalah instalasi dan alat-alat lah di luar sebuah struktur untuk menangkap atau mengantarkan petir ke bumi atau ke pertanahan ya. Kemudian penangkap petir ini terdiri ada antena penerima, yaitu yang tadi ya, yang di atas ini. Kemudian ada kabel ya. Kebanyakan menggunakan kabel BC ya. Jadi kabel BC ini kabel tembaga yang uh, tidak ada pembungkusnya, terbuka ya, dibuat twist ya. Mungkin yang sudah disampaikan pada materi kabel ya. Kemudian ada grounding atau pembumian. Jadi ada tiga komponen ini untuk menyalurkan tegangan listrik yang akibat dari petir. Untuk penangkalnya sendiri, nah, ini ada yang konvensional, ada yang elektrostatis. Ya. Kalau yang konvensional ini dari tembaga ya, tembaga yang dibentuk seperti tombak. Ya. Kemudian ini pasangannya untuk groundingnya. Jadi ini untuk grounding dimasukkan ke tanah. Kalau yang satu modelnya elektrostatis ya, elektronik ya. Nah, untuk pilihan ini mungkin kalau yang konvensionalnya lebih murah lah gitu ya. Tapi tidak begitu peka ya, karena ini konvensional gitu ya. Tapi minimal ada gitu ya. Ini bisa menyalurkan juga gitu ya. Tergantung materialnya ya. Ini jangan salah, yang seperti ini juga banyak yang palsunya. Warnanya, bentuknya tembaga gitu ya. Kalau dicoba dikupas lapisannya ternyata besi gitu ya. Sedangkan paling bagus untuk mengantarkan listrik itu adalah tembaga. Jadi hati-hati memilih material ini, harus yang tembaga asli gitu. Harganya pun beda ya. Kalau yang hanya dipoles sebagai warna tembaga, yaitu murah gitu ya. Tapi secara fungsionalnya uh, kurang kurang bagus ya, karena yang paling bagus adalah tembaga. Makanya semua kabel itu antara tembaga dan aluminium ya, untuk yang bagus mengantarkan listrik. Untuk yang tipe elektrostatis ini harganya lebih mahal ya, tapi lebih peka ini terhadap tangkapan petir ya. Nah, dari dua jenis ini ada 4 tipe penangkal petir ya. Ini sesuai dengan penemunya Franklin ya. Kemudian ada Faraday, ada radioaktif dan elektrostatis. Jadi masing-masing punya jenis yang berbeda gitu ya. Jadi yang pertama kali memang ini Franklin ini kan yang konvensional. Jadi konvensional ini ada yang bentuknya cabang, ada yang tunggal. Jadi alat penerima dari dibuat runcing seperti tumbak gitu ya. Kemudian ada kawat penyalurnya, ya. Kemudian ada pentanahannya.
Ini yang pertama kali gitu ya, konvensional. Kemudian dia punya sudut 45 derajat ya. Jadi kalau ada ujung seperti ini, misalnya di sini ada bangunan, maka harus mengkaper seluruh bangunan. Makanya dibuat lebih tinggi daripada atapnya. Ya. Kalau hanya keluar ujung tombaknya aja, maka ada bagian yang tidak kecover. Gitu ya. Jadi kalau misalnya di sini ada bangunan, ya di sini seperti ini, nah ini bisa kecover. Ya, tapi kalau bangunannya ya apa tiang terlalu pendek, maka ujung-ujung bangunannya tidak kecover oleh sudut sudut dari penangkal petirnya. Nah, jadi diusahakan adalah bangunan itu pada posisi di bawah sudut 45 derajat. Oke, kemudian ada yang sistem sangkar burung gitu ya. Jadi modelnya ini semua sekelilingnya dibuat seperti wire mesh gitu ya. Jadi seluruh di atas selain dari titik-titik ujung seperti tumbak itu juga ada jaringan ya seperti ram kawat gitu ya. Ini semua dari tembaga. Jadi bila mana mengenai dataran ini semua ke cover ya. Semua nempel ke jaringan langsung disalurkan ke pembumian gitu ya. Ini biasanya dibuat tidak hanya satu titik ininya apa groundingnya. Mungkin setiap sudut ada grounding gitu ya. Karena supaya lebih cepat mengalirkan sumber listrik yang dari petir tersebut gitu ya, masuk ke grounding. Ini masih konvensional ya, hanya beda sistem pemasangannya. Ya. Komponennya sama gitu ya, ada tumbaknya hanya ditambah dengan kawat eh, kawat tembaga sini yang di seperti ram kawat ya dibuat jaringan. Kemudian yang radioaktif ya, jadi bentuknya ada mirip seperti elektrostatis, nah, tapi di dalamnya ini mengandung radioaktif ya. Untuk jenis ini sudah tidak dipergunakan karena radioaktif membahayakan ya. Jadi eh, lebih sekarang condong ke yang elektrostatis gitu ya. Jenis ini sudah jarang digunakan. Kemudian untuk penyalurnya ada juga yang menggunakan koaksial kabel. Jadi koaksial kabel itu ada kabel tunggalnya seperti kabel TV ya. Kabel TV itu seperti ini. Jadi ada kabel tunggalnya, kemudian ada isolasinya, kemudian ada coil ya, sebagai pelindung isolasi bagian tengahnya, dan ada kabel bagian luar yang bentuknya dianyam seperti ini. Ini bisa juga untuk sebagai mengalirkan dari radioaktif maupun dari elektrostatis. Jadi tidak menggunakan kabel BC gitu ya. Nah, model pentanahannya jadi yang tadi ujung tembaga yang seperti ini seperti ini. Ini di ujungnya itu ada untuk penyambungan kabel yang akan ditanam ke tanah. Biasanya pemasangannya itu dibuat bor ya. Dibor dulu
dengan kedalaman sampai tanah yang basah ya. Jadi nanti diukur, misalnya hasil bor itu masukin tembaga tadi, kemudian diukur ya. Itu antara 2 sampai 5 ohm tahanannya. Kalau masih kurang, ini diperdalam lagi gitu ya. Biasanya ukurannya di musim kemarau ya. Kalau di musim hujan bagus karena mesti tanahnya basah. Sehingga untuk mengalirkannya lebih lebih cepat. Tapi kalau musim kemarau mesti dibor lebih dalam lagi sampai tanah itu yang basah gitu ya. Mungkin kalau muka airnya di 2 meter, minimal boran itu sampai 3 meter. Ada yang pendek ya. Ada yang kadang-kadang hanya masang aja, ditancepin di tanah dan tidak diukur. Memang menyalurkan gitu ya, tapi tidak optimal. Gitu ya. Tidak optimal. Biasanya di bawah kWh meter atau meter listrik itu di bawahnya ada grounding. Ya. Hanya ditancapkan aja, besi ditancapkan ke tanah itu menyambungkan ya, tapi tidak optimal. Jadi sebaiknya ini antara 2 sampai 5 ohm untuk tahanan uh, grounding ini. Nah, yang keempat itu model elektrostatis. Yang ini terus ini digunakan banyak ya, digunakan seperti ini. Jadi ini mengadop terhadap penangkap petir radioaktif, hanya beda isinya. Jadi yang ini modelnya elektronik gitu ya. Kalau yang sebelumnya adalah radioaktif. Pada penangkap petir eksplorasi, energi listrik dihasilkan dari listrik awan ya, yang menginduksi ke permukaan bumi. Kemudian grounding system harus dibuat sebaik mungkin dengan tanah yang serendah mungkin. Yaitu, jadi dengan ukurannya adalah diukur. Jadi walaupun dalam, tapi kalau belum kecapai tahanannya, maka harus ditambah kedalamannya. Untuk elektrostatis, ini covering areanya kurang lebih di 60 derajat ya. Kalau tadi 45 derajat, ini 60 derajat. Jadi kalau di atas bangunan seperti ini dia punya sebaran. Jadi tidak hanya di ujung alatnya, tapi dia punya sebaran ke atas, kemudian membuat sudut 60 derajat. Jadi misalnya satu gedung itu bisa cukup satu titik penangkap petir elektronik. Ya. Nah, yang menjadi masalah sering terjadi ini karena tangan-tangan jahil ya. Untuk menyalurkan dari penangkap petir itu melalui kabel. Kabelnya dibuat yang terbuka, ya. Dipasang di luar bangunan. Seperti contoh di kampus itu, semua bangunan itu sudah dipasang model konvensional gitu ya pada saat pembangunan. Tapi karena yaitu banyak tangan-tangan jahil, semua kabel yang dari tembaga itu hilang ya, diambil oleh orang-orang yang uh, tidak bertanggung jawab gitu ya. Nah akhirnya saya rubah modelnya, dibuat tiang terpisah. Jadi bukan dipasang di atas gedung, tapi dibuat tiang terpisah, kabelnya dimasukin ke dalam pipa, kemudian langsung buat grounding. Nah, kemudian ketinggiannya bisa mencapai radius 150 meter. Jadi beberapa gedung itu dilindungi dengan titik-titik penangkap petir yang saling bersentuhan radiusnya. Jadi untuk mengcover beberapa gedung.
Namun karena terus ada pembangunan, kemudian ada bangunan lebih tinggi daripada tiang penangkal petir, maka di atas gedung itu dipasang juga gitu ya. Jadi double. Jadi selain ada satu tiang, ditambah juga satu titik di atas gedung. Ya. Contoh misalnya di gedung parkir, ya, itu juga dipasang satu titik model elektrostatis ini. Dan saya selalu kerjasama dengan orang-orang elektro ya untuk mengecek, mengukur tahanan ardenya, tahanan groundingnya, gitu ya, supaya optimal. Gitu ya. Jadi ini contoh pemasangan petir elektrostatis yang dipasang di atas rumah, gitu ya. Jadi malah biasanya dilengkapi dengan lampu ya. Jadi kalau pada malam hari kelihatan karena supaya memberi tanda ya bila mana ada pesawat ataupun yang melintasi apalagi gedung tinggi ya itu kelihatan bahwa di situ ada antena atau ada penangkal petir ya dikasih lampu yang berkedip biasanya gitu ya. Jadi dari sini kemudian kabelnya disalurkan ke eh, tanah ya. Ini kalau tidak cukup tidak tercapai ohmnya bisa beberapa titik ardenya ya disambungkan. Contoh lagi ini dengan beberapa titik pertanahan digabung dengan pentanahan untuk jaringan. Ya. Jadi selain untuk penangkal petir, ini digabung dengan instalasi listrik. Jadi kalau di instalasi listrik itu mesti ada 3 kabel. Untuk satu pas itu ada 3 kabel. Biasanya warna biru ya, kemudian warna coklat dan warna kuning, strip biru, strip hijau. Nah, yang kuning strip hijau itu biasanya dipergunakan untuk grounding. Ya. Nah, ini dibuat satu box ya. Biasanya ini box ini berupa panel, jadi ada penyambungan dari titik arde atau titik grounding satu, sisi kedua, gitu ya. Masukin ke box, kemudian digabungkan dengan penangkal petir dan instalasi listrik. Itu boleh ya. Tapi dengan persyaratan yaitu tadi pentanahannya harus memenuhi. Berikutnya ini model penangkal petir yang terpisah ya. Jadi kalau di sini ada suatu bangunan, gitu ya. Kemudian di sini ada atap yang bisa lebih tinggi, gitu ya. Nah, dibuat juga bentuk tower. Ya. Jadi bentuk tower ini untuk melindungi beberapa bangunan, gitu ya. Seperti tadi dengan sudut covering areanya 60 derajat, gitu ya. Kemudian radiusnya sampai 150 meter. Sekarang makin speknya makin tinggi, bisa lebih dari 150 meter. Ini juga contoh rumah ya, ini lebih ke konvensional ya. Jadi beberapa titik. Tapi kalau dengan model elektrostatis, bangunan besar gini juga cukup satu titik. Tapi dibuat lebih tinggi supaya semua ke cover. Termasuk ada bangunan misalnya di pinggirnya itu bisa juga ke cover. Nah modelnya seperti ini kalau yang di kampus kita. Jadi buat tiang ada titik
penangkapnya, kemudian kabelnya masukin ke dalam pipa, masuk ke grounding ya. Jadi groundingnya pada saat membuat pondasi berbarengan gitu ya. Jadi muncul nanti kabel di pinggirnya tinggal menyambungkan. Gitu ya. Ini alhamdulillah model ini aman gitu ya, karena kabelnya adalah ada di dalam pipa, tidak muncul di luar. Ini cara memasangan ya. Jadi yang harus dikerjakan tahap awal adalah grounding dulu ya. Jadi grounding ini harus dikerjakan lebih awal sehingga bisa ngecek tahanannya ya, sampai dengan angka yang disyaratkan ya, minimal 2 sampai 5 ohm. Setelah selesai masang grounding, semuanya udah dicek, baru ke instalasi penangkalnya ya. Jadi ke pengkabelannya yang ada di bangunan ya. Kemudian dipilih kabelnya apakah menggunakan NYY atau koaksial atau BC. Dan sebaiknya dikasih pipa pelindung. Ya. Pipa pelindung, satu untuk kerapihan, dua keamanan ya. Kenapa keamanan? Ya bila mana terjadi ada petir, gitu. Kemudian ada orang memegang kabel tersebut, maka orang tersebut akan kena imbasnya, kena strum ya. Jadi harus dibungkus dengan pipa. Dan pipanya sebaiknya pipa yang tidak mengantarkan listrik, misalnya PPC gitu ya. Berikutnya setelah pasang instalasi langsung pasang titik penangkapnya. Ya. Jadi titik penangkapnya yaitu antena dan tadi bentuknya bisa konvensional ataupun elektrostatis. Ini kerusakan-kerusakan akibat petir. Biasanya ya bangunan ada yang rusak ya. Kalaupun tidak terbakar, kadang-kadang kalau kena tembok itu bisa sampai pecah. Saking kuatnya tegangan listriknya. Kemudian ada juga yang sambaran tidak langsung ya. Jadi menyambar satu titik, kemudian menyebabkan hantaran induksi ke PLN atau ke jaringan telekomunikasi atau jaringan instalasi air karena instalasinya dari besi ataupun misalnya karena ada airnya, air bisa menghantarkan. Ini bisa mencapai 1 kilometer. Jadi kalau wilayah uh, kena satu titik petir, maka radius 1 kilometer itu akan terjadi tegangan tiba-tiba naik ya, sehingga yang alat-alat elektronik itu menjadi terbakar gitu ya. Itu sambaran tidak langsung. Jadi otomatis kalau pada saat terjadi petir, kemudian ada sambungan kabel ke sumber listrik, maka menjadi tegangan balik terhadap alat tersebut. Ya.
Kemudian ini instalasi penangkap petir yang eksternal tadi. Jadi setelah instalasi kabel, ini bisa model Franklin, bisa per day, gitu ya. Kemudian bisa nomor C ini juga tidak direkomendasi ya. Tapi sebagai pengetahuan itu pernah menggunakan model radioaktif. Nah, ini disarankan yang elektrostatis ya. Jadi bukan 120 meter lagi, ini bisa sampai 150 meter. Dan tergantung dari pabrikannya ya. Di situ mesti mengeluarkan spek dia sampai radius berapa gitu ya. Kemudian ada sambaran petir tidak langsung. Pada bangunan petir menyambar di luar area perlindungan ya, yang penangkal petir sudah terpasang. Kemudian arus petir ini merambat melalui instalasi listrik, kabel data atau yang lainnya. Akhirnya petir ini merusak unit peralatan listrik seperti tadi. Ya. Jadi ada yang langsung, adapun ada yang tidak langsung. Kalau langsung itu pada bangunan tersebut langsung kesambar dan melalui kabel. Tapi kalau yang tidak langsung di daerah lain gitu ya. Dalam radius 1 kilometer dia tiba-tiba tegangannya naik. Gitu. Nah itulah tentang petir dan hubungannya dengan bangunan ya. Jadi untuk perlindungan bangunan itu terhadap bahaya petir perlu dipasang suatu penangkal petir. Gitu ya. Penangkal petir dari beberapa jenis tadi, dari konvensional sampai yang elektronik ya. Karena yang radioaktif tidak direkomendasi ya. Oke, itu yang untuk penangkal petir. Barangkali ada yang ditanyakan, silahkan. Mungkin di rumahnya tidak dilengkapi dengan penangkal petir. Setelah mengetahui hal ini, bisa dipasang minimal ya. Yang paling murah dan paling mudah adalah dengan konvensional. Gitu ya. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Pak, izin bertanya. Oke, silakan. Sebenarnya kalau penangkal petir buat di rumah itu wajib ada nggak sih, Pak? Soal bukan wajib ya. Jadi sebagai pengaman, nah sekarang kan bisa bisa terbayangkan kalau terjadi petir agar aman terhadap sambaran petir. Jadi bukan wajib, silahkan dipilih gitu ya. Kalau memang kalau persyaratan di gedung tinggi wajib gitu ya. Tapi kalau di rumah tinggal pilih gitu untuk sebagai pengaman ya silahkan dipasang. Mungkin kalau di peraturan memang semua bangunan tuh sebaiknya dipasang penangkal petir. Gitu ya. Gitu. Jadi kalau kewajiban memang wajib itu untuk gedung-gedung tinggi karena
paling utama biasanya menyambar ke bangunan yang lebih tinggi, ya. Gitu. Biasanya kan Pak kalau lebih berpotensi kayak di rumah yang jadi si kalau di gimana ya Pak? Bentar. Kalau di rumah kayak di gang-gang gitu lebih kecil potensinya dari kayak perumahan besar gitu atau gimana? Ya, sebenarnya kan petir itu tidak bisa diprediksi ya, apakah di rumah komplek perumahan besar, kecil gitu ya. Tapi di seluruh wilayah uh, itu pasti akan timbul adanya petir gitu ya. Baik bangunan rendah maupun bangunan tinggi. Cuman lebih rawan adalah kalau misalnya di sebelahnya ada bangunan tinggi dan di sebelahnya bangunan rendah, yang lebih riskan adalah bangunan tinggi karena dia akan lebih lebih mudah menyambar bangunan tinggi. Gitu ya. Contoh misalnya kayak pohon. Pohon itu yang lebih tinggi biasanya lebih cepat dengan tersambar oleh petir gitu ya. Jadi tidak bisa menyebutkan wilayah yang kompleksnya besar, nggak bisa karena itu kan alam ya. Jadi mau komplek besar mau kecil mesti ya timbul ada petir lah gitu ya. Terutama dalam musim-musim antara kemarau dan hujan. Ini kan beberapa hari ini udah jarang hujan ya. Tiba-tiba akan muncul hujan siang harinya timbul ada gemuruh, kemudian ada petir, ya, kilat yang men, timbul kelihatan seperti cahaya gitu ya. Gitu. Jadi nggak bisa di komplek perumahan ini tidak akan kena petir ya, nggak bisa karena ini alam ya. Mau komplek besar kecil mesti akan timbul. Jadi sebaiknya ya kita preventif dipasanglah satu titik misalnya penangkap petir. Seperti itu Salsa. Oh iya baik Bapak, terima kasih. Yang lain silakan. Pak izin bertanya. Silakan. Untuk ini berkaitan dengan pertanyaan Salsa nyambung ya Pak. Untuk rumah yang padat penduduk itu baiknya disimpan penangkal petir tuh berapa biji dan dengan jarak berapa gitu Pak? Nah ini jadi kalau dilihat dari jenisnya, kalau konvensional itu kan sudut kapring areanya 45 derajat ya. Nah tinggal dihitung misalnya dalam satu komplek itu ada berapa rumah dengan sudut. Nah, kita kan bisa dikonsep dulu rata-rata tinggi rumahnya berapa. Misalnya rata-rata tinggi rumah atap, ujung atap itu misalnya 6 meter lah paling tinggi misalnya. Dari 6 meter itu dibuatlah tinggi tiang untuk misalnya titiknya bukan di titik rumah. Jadi seperti dipilih yang penangkap petir yang menggunakan tiang. Ya. Nah tiang ini dirancang menggunakan tadi sudut 45 derajat kalau konvensional. Kalau dengan elektrostatis dibuat yang 60 derajat sehingga covering areanya lebih besar. Jadi satu komplek rumah, kemudian luasan komplek itu berapa, dibagi rata-rata pada umumnya 150 meter radius coveringnya kalau yang elektrostatis. Nah, tinggal dibuat secara manual juga bisa. Jadi di atas kertas dibuat lingkaran di skala ya. Jadi dalam satu komplek itu bisa 2 titik kah atau 3 titik gitu ya. Itu sebagai pengaman satu komplek. Kalau menggunakan elektrostatis ya.
Kalau konvensional ya mungkin lebih banyak karena sudutnya kecil. Gitu. Jadi bisa konsep dengan gambar manual juga bisa. Oh ya baik Pak. Jadi harus dikonsep dulu ya Pak. Ya, seperti di kampus sebelum kita pasang, karena di speknya ya menyebutkan bisa 150 meter, sehingga di mana titiknya yang pas bisa mencakup semua bangunan gitu. Tapi seperti tadi saya sampaikan, tidak 100% alat itu bisa menangkap full gitu ya. Karena alam itu kan memang susah diprediksi. Jadi minimal kalau memang sudah mengikuti aturan spesifikasi dari alat, ya itu udah meminimalisir lah terjadinya ada yang kena petir lah gitu ya. Ada yang lain? Pak, izin bertanya lagi. Boleh. Kalau ada batasan ketentuannya nggak sih Pak buat jadi tinggi suatu bangunannya tuh harus berapa kalau dipakein penangkal petir? Kalau ketentuan ketinggian sebenarnya kan ada aturan, misalnya bangunan pemerintah ya. Bangunan pemerintah itu di peraturannya, terutama untuk misalnya seperti kampus, itu maksimum 8 lantai ya. Bila mana lebih dari 8, maka harus mempunyai izin ke beberapa instansi. Contohnya ke jalur penerbangan gitu ya. Nah, dari ketentuan dari ketinggian bangunan, maka di situ udah jelas harus mengikuti perlindungan terhadap petir, kemudian ada dari proteksi kebakaran gitu ya. Itu harus memenuhi gitu ya. Kalau penangkal petir ya dari mulai rumah biasa aja sebaiknya dipasang gitu ya. Cuma ya itu tadi belum ada yang mewajibkan gitu ya. Tapi lebih ke perlindungan masing-masing. Contoh yang diwajibkan saja belum bisa melaksanakan. Contohnya adalah izin bangunan gitu ya. Tidak semuanya bangunan itu punya izin ya. Itu wajib sebenarnya. Tapi seperti penangkal petir ini, walaupun misalnya diwajibkan, belum tentu semua yang ikut. Tapi lebih ke masing-masing pengamanan saja. Kalau ingin aman dan sering terjadi ada petir, karena ada wilayah-wilayah yang sering terjadi petir, ya. Seperti gempa, gitu ya. Mungkin ada jalur-jalur yang sering terjadi petir, gitu ya. Kan gempa juga ada wilayahnya. Gitu. Seperti itu. Jadi kalau soal ketinggian, sebenarnya bangunan berdiri itu sudah mempunyai ketinggian, gitu ya. Harusnya sudah ingin aman terhadap petir dipasang lah. Gitu. Mungkin itu seperti itu. Iya, terima kasih Pak. Ya. Yang lain. Jadi kan kuliah itu terakhir hari ini ya, kemudian libur dan nanti masuk lagi tanggal 24 kali ya, masalah. Dan langsung masuk masa UAS ya. Jadi materi atau bahan yang sudah disampaikan itu UTS ya, bukan UAS, UTS.
itu nanti dilakukan UTS sesuai dengan apa yang sudah disampaikan, gitu ya. Untuk metodenya mungkin apakah dengan Google Google Test ya, ataupun yang lain gitu ya. Mungkin saya masih diskusi dengan yang lain nanti untuk UTS-nya. Silakan, ada yang lain ditanyakan? Bapak mau nanya, Ya, silakan. Bapak kenapa Menara Sutet jarang ada yang kesamber, Pak? Nah, itu pertanyaan bagus ya. Menara Sutet itu mau perhatikan ada kabel yang paling atas ya. Jadi kalau di jaringan itu kan kabelnya banyak ya. Nah, di posisi paling atas itu ada kabel membentang sepanjang itu ya. Itu merupakan penangkalnya. Jadi sepanjang itu setiap tiang ada penghubung ke groundingnya. Sehingga aman terhadap angka petir ya. Jadi saya coba seperti ini. Nanti saya buka dulu. Bisa kelihatan? Bisa, Pak. Nah, ini malah dua kabel. Jadi ini kabelnya ada kabel tunggal di atas satu ya, di sini dua. Jadi ada dua pengaman. Ini kabel sutetnya kan yang ini ya. Nah, yang atas ini groundingnya atau penangkal petirnya adalah yang atas. Ya. Jadi model tiang seperti ini mesti ada penangkal petirnya yang paling atas. Bisa kelihatan? Nah, makanya tiap tiang ini diturunkan ada groundingnya. Nah, ini juga sering diperiksa ya oleh tim karena itu sering terjadi tangan-tangan jahil kabel yang menghubungkan ke tanahnya ada yang ngambil gitu ya. Jadi itu kalau sutet udah wajib itu eh, dipasang penangkalnya bentuknya kabel ya. Jadi pelindung kabel yang di bawahnya. Oke. Terima kasih, Pak. Ya. Ada lagi? Nah, ada model lain yang model sutetnya itu runcingnya hanya satu ya. Jadi paling atas dipasang juga kabel. Nah, ini kabel ini sebagai penangkal petirnya. Jadi ada yang mode 2 tadi tiangnya ada yang mode 1 seperti ini. Untuk pelindung kabel di bawahnya, termasuk pelindung tiang sutet ini.
Terus termasuk tiang bukan sutet lagi ya, Telkomsel misalnya mempunyai menara antena ya, itu juga dibuat penangkap petirnya paling ujung atas gitu ya. Jadi dikasih pengaman. Jadi banyak menara antena yang menjulang tinggi, tapi aman terhadap petir ya, karena sudah dilengkapi dengan penangkal petir. Jadi contoh ini saya buka lagi. Nah, ini di puncaknya dia dipasang ya. Ada penangkapan, cuman tidak kelihatan secara detail, tapi pada umumnya menggunakan elektrostatis ya. Malah menggunakan ada lampu. Ini mesti dilengkapi dengan lampu. Jadi kalau siang nggak kelihatan berkedip itu, kalau malam itu warnanya merah, kedip-kedip. Jadi sudah dilakukan atau dipasang. Nah, untuk kontri baja ini ada punya keuntungan. Jadi kalau menyambar konstruksinya, dia akan langsung mengalir ke titik pondasi. Pondasi ini kan ada tulangannya dan ada nyambung ke tanah ya. Itu juga bisa membantu penyaluran ke pentanahan untuk konstruksi baja ya. Walaupun mungkin nilainya kecil ya, karena yang besar itu melalui kabel tembaga. Oke, itulah mungkin kalau ada lagi yang ditanyakan. Kalau tidak ada, kebetulan saya juga ada kegiatan di kampus, jadi materi hari ini cukup untuk tentang penangkap petir ya. Tapi tidak menutup ya, kalau misalnya ada yang ditanyakan silakan. Kalau tidak, mohon kameranya dibuka dulu untuk pengambilan gambar ya. Kemudian hari ini Pak Rahmat nggak bisa ngisi, kebetulan hari ini katanya jadwal vaksin kedua ya. Mungkin silakan dilanjut tugasnya kalau ada tugas. Ya, baik Pak. Kalau saya kemarin udah vaksin keduanya. Oke, ada yang belum? Fitra, Cipa. Oke, saya buka lagi. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, saya kira cukup dulu materi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak Pak. Terima kasih juga Pak. Terima kasih Pak. Minal aizin Pak.
Minal aizin Pak, terima kasih Pak. Ya, mohon maaf lahir batin ya. Ya Pak, dan juga Pak. Sama-sama, Pak. Ya Pak, minal izin juga Pak. Ya. Oke, tutup dulu ya. Hentikan rekaman. Si Isan nggak jelas.